Selamat siang, perkenalkan nama saya Joe Steven dari absen 19 dari kelas 12 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola basket. Sebelum membahas tentang pola penyerangan, saya akan bahas tentang posisi-posisi dalam permainan bola basket. Yang pertama ada point guard. Tugasnya adalah untuk mengontrol laju permainan. Biasanya memiliki postur tubuh yang paling pendek, dribble bola yang lengket, gesit, serta memiliki insting bola yang bagus untuk memikirkan bagaimana cara menebus pertahanan lawan. Contoh point guard di NBA saat ini adalah Stephen Curry, Damian Lillard, dan juga Kyrie Irving. Yang kedua, ditempati oleh shooting guard. Shooting guard merupakan pemain yang tembakan akurasinya paling bagus, mempunyai kemampuan yang bagus dalam menangkap bola, dan memiliki dribble yang bagus juga. Serta seorang shooting guard harus berani untuk melakukan drive ke dalam apabila keadaan pertahanan memungkinkan. Contoh shooting guard yang ada saat ini adalah Klay Thompson, Donovan Mitchell, dan juga Josh Levine. Selanjutnya, posisi ketiga adalah small forward. Small forward adalah tugasnya sebagai pemantul dan juga bayang-bayang point guard. Ia menjaga point guard atau playmaker pada saat melakukan serangan. Karakteristik dari small forward ini adalah agresif, lincah, mempunyai dribble yang bagus, memiliki passing-passing yang memukau, dan juga shootingnya cukup bagus. Contoh small forward saat ini adalah Kevin Durant dan juga LeBron James. Selanjutnya, posisi keempat ditempati oleh power forward. Power forward memiliki postur tubuh yang kuat dan besar karena sebagai penjaga ataupun pengawal center permainan lawan. Untuk itu, ia juga harus melakukan drive dan juga menjaga pemain lawan seperti center dan juga power forward lawan. Contoh power forward yang ada saat ini adalah Giannis Antetokounmpo dan juga Anthony Davis. Selanjutnya, posisi terakhir dan yang kelima adalah center. Center adalah pemain tengah atau pemain utama dalam pertahanan bola basket. Ia sebagai big man yang tugasnya hampir sama dengan power forward, yaitu rebound dan juga menjaga wilayah pertahanan. Contoh center saat ini adalah Nikola Jokic dan juga Joel Embiid. Pola penyerangan pertama adalah fast break. Nama lain fast break adalah serangan balik atau serangan kilat. Fast break adalah strategi menyerang dalam bola basket yang dilakukan secara cepat ketika musuh tidak dapat mencetak poin. Ketika melakukan fast break, suatu tim akan berusaha memindahkan bola dari satu pemain ke pemain lain secepat mungkin. Contoh dari pola serangan fast break adalah saat musuh melakukan shooting dan tidak masuk atau menghasilkan poin, pemain posisi nomor 4 yaitu power forward dapat melakukan rebound. Sedangkan pemain posisi nomor 2 segera mencari celah untuk masuk ke pertahanan lawan ketika lawan masih berada dalam posisi menyerang. Setelah itu, power forward dapat melakukan operan ke pemain nomor 1 yaitu point guard, dan secara cepat point guard memberikan umpan ke pemain nomor 2 sehingga pemain nomor 2 dapat melakukan layup atau pundang untuk menghasilkan poin. Ini adalah contoh pola penyerangan fast break. Selanjutnya ada pola penyerangan bebas. Pada pola penyerangan bebas ini, pemain dapat berpindah-pindah posisi kemanapun yang mereka mau, tetapi terus melakukan gerakan sehingga pemain lawan akan kebingungan siapa yang akan bisa mencetak poin. Bisa pemain 2 yang mencetak poin, bisa 1, bisa pemain 3, bisa pemain 4, dan juga bisa pemain 5. Tergantung pemain mana yang dapat melepaskan diri terlebih dahulu dari penjagaan lawan. Selanjutnya ada pola penyerangan diamond, yaitu pola penyerangan di mana posisinya adalah 1-3-1 seperti ini. 1-3-1. Nah, dalam pola ini pemain harus memiliki gerakan yang cepat, yaitu pemain nomor 2 dan 3 untuk membingungkan musuh dengan melakukan gerakan di luar garis 3 point dan juga di bagian dalam. Selanjutnya, pada pola diamond ini dibutuhkan satu pemain jangkung yaitu center yang bisa bertugas untuk melakukan serangan bagian dalam. Contoh penyerangannya adalah pemain posisi 1 melakukan operan bola ke pemain ke posisi 2. Selanjutnya, dengan melakukan pick, center melakukan pick agar pemain posisi 2 dapat membawa bola untuk masuk.
Lalu center pun melakukan roll untuk ke dalam dan dioper oleh pemain 2. Lalu center dapat mencetak poin. Ini adalah contoh permainan pola diamond yang biasanya banyak digunakan pada saat lawan menerapkan pertahanan one man atau man to man, yang biasa setiap pemain dijaga ketat oleh satu orang pemain musuh. Selanjutnya adalah pola penyerangan outman atau posisi 1-2-2, di mana posisi 2 dan 3 berada di kiri kanan dan posisi 4 dan 5 berada di bagian dalam. Biasanya penyerangan outman ini dilakukan pada saat satu tim itu tidak mempunyai pemain yang tinggi, atau bisa dibilang semua tim ini memiliki tinggi badan yang pendek. Untuk itu biasanya pola yang mereka lakukan adalah melakukan pick terhadap musuh agar pemain yang membawa bola dapat melewati dan mencetak poin. Contohnya pada saat pemain musuh menjaga nomor 1, pemain nomor 3 dapat menahan musuh agar pemain nomor 1 melewati musuh di sebelah sini. Setelah itu otomatis pemain yang menjaga nomor 3 akan mengganti menjadi menjaga nomor 1, sehingga pemain nomor 5 maju dan melakukan pick terhadap pemain tersebut, sehingga pemain nomor 1 dapat masuk dan melakukan layup ataupun dang untuk mencetak poin. Selanjutnya pola permainan penyerangan bola basket yang terakhir adalah pola reverse atau pola 2-3, yaitu posisinya seperti ini: pemain 3 dan 4 berada di luar, pemain 1 di sebelah kiri, pemain 5 dan juga pemain 2. Jadi posisinya adalah 2 dan 3. Selanjutnya pada pola penyerangan reverse ini biasa dilakukan pada saat lawan menjaga ketat satu pemain. Contohnya di sini adalah lawan menjaga ketat pemain nomor 1, yaitu point guard. Point guard dapat melakukan passing kepada pemain nomor 3, yaitu small forward. Small forward lalu melakukan passing untuk pemain nomor 4 karena berada di luar, yaitu power forward. Untuk mencegah musuh dalam melakukan steal, pemain nomor 3 akan melakukan pick untuk pemain nomor 4 agar dapat melakukan drive ke dalam. Nah, tugas pemain nomor 5 di sini atau center adalah bertugas untuk menjaga agar tidak ada yang mengganggu pemain 4 mencetak poin atau melakukan drive. Seandainya ada center musuh di sini, maka ia akan melakukan pick, menahan center musuh agar tidak melakukan blok terhadap pemain nomor 4. Lalu pemain nomor 4 dapat mencetak poin. Saat ini pemain nomor 2 dapat bertugas untuk mengacuhkan atau mengecoh pertahanan lawan, sehingga lawan tidak fokus memperhatikan pemain nomor 4. Pada saat lawan ingin menjaga pemain nomor 4 yang melakukan drive, pemain nomor 4 dapat melakukan operan keluar terhadap pemain nomor 2 dan bisa menghasilkan 3 poin. Ini adalah contoh pola penyerangan reverse. Selanjutnya kita bahas tentang pola pertahanan dan permainan bola basket. Pola pertahanan pertama yaitu ada zone defense, di mana pemain nomor 1 yaitu yang zone defense 2-1-2. 2, 1, 2. Nah, zone defense seperti ini sangat baik digunakan apabila musuh memiliki kontrol bola ataupun operan yang buruk. Zone defense ini merupakan pola pertahanan di mana satu orang menjaga wilayah di mana ia bertanggung jawab atas wilayah-wilayah yang telah ditempati. Contohnya pemain 1 bertanggung jawab untuk menjaga pemain yang berada di sekitaran sini. Begitu juga pemain 4, pemain 5 yang bertugas di tengah biasa melakukan blok, pemain 3 dan pemain 2 di daerah sini. Setiap pemain memiliki tanggung jawab pada daerah masing-masing. Tetapi pola pertahanan zone defense ini tidak bisa digunakan untuk tim yang memiliki pemain-pemain dengan shooting 3 point yang baik, karena mereka tidak akan bisa menjangkau jarak karena mereka melakukan pertahanan menggunakan daerah, bukan pertahanan menjaga satu orang. Selanjutnya ada zone defense di mana posisinya merupakan zone defense 2-3. Posisi 5 mundur ke belakang dan 1 dan 2 di depan. Mengapa ada pola pertahanan seperti ini? Pola pertahanan seperti ini digunakan pada saat musuh memiliki center dan juga power forward yang baik. Sehingga untuk mencegah center dan power forward yang mereka andalkan bisa mencetak poin, maka dilakukan 3 pemain untuk menjaga mereka berdua. Zone defense dengan pola 2-3 ini sangat baik bagi
menahan musuh yang memiliki center dan power forward yang dominan, tetapi memiliki point guard, shooting guard, dan small forward yang tidak terlalu baik mainnya. Untuk itu, pola pertahanan ini sangat baik digunakan untuk menangkal center dan juga power forward yang dominan. Selanjutnya ada pola pertahanan man to man, yaitu pola pertahanan di mana satu orang menjaga pemain musuh dimanapun mereka berada, masing-masing satu, sehingga pemain nomor 1-2 dapat keluar untuk melakukan press terhadap pemain-pemain musuh yang sedang memegang bola. Pola pertahanan ini biasa digunakan untuk melawan musuh yang biasa memiliki akurasi 3 point yang baik, sehingga mereka akan menjaga dengan ketat. Dan yang terakhir adalah pola pertahanan full court press. Full court press adalah pola pertahanan di mana biasa digunakan pada detik-detik terakhir pertandingan, di mana posisi poin yang selisihnya sangat tipis, sehingga mereka melakukan press, melakukan pertahanan sampai ke daerah musuh di mana musuh memegang bola. Hal ini dilakukan agar dapat membuahkan sebuah steal dan dapat membuahkan poin. Pada pertahanan full court press ini biasanya banyak sekali ditemukan adanya foul karena pemain-pemain sudah berada dalam posisi yang menempel dengan posisi musuh. Hal ini biasanya terjadi di kuarter 3 dan kuarter 4. Demikian penjelasan tentang pola penyerang dan pertahanan dalam permainan bola basket yang dapat saya sampaikan. Selamat siang dan terima kasih.